ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat maghrib Masjid Nurul Ulum rahimakumullah, marilah pada kesempatan yang berbahagia ini tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan, sehingga kita diberikan kesehatan, kesempatan dari Allah untuk dapat menjalani hari-hari kita untuk bekerja, beraktivitas, dan juga dimudahkan oleh Allah untuk beribadah, menuju ke masjid, melaksanakan sholat berjamaah. Semuanya merupakan karunia yang Allah berikan yang patut kita syukuri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat di dalam kehidupan kita. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya di dalam kehidupan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita melanjutkan pembahasan kita terkait dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana tema kita pada malam hari ini tentang 3 masjid yang diutamakan untuk diziarahi atau dikunjungi. Sebenarnya hadis ini tergantung siapa yang menjelaskan, dan kemudian akan memunculkan tema atau judul yang sesuai yang dikehendaki. Karena hadis ini bisa dimaknai dengan makna yang beragam. Tetapi di sini saya kasih tema tentang 3 masjid yang diutamakan untuk diziarahi. Nanti ada penjelasan terkait dengan masalah itu. Baik, kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tushaddur rihalu illa ila 3 masajid, Masjidil Haram wa masjidi hadha wa Masjidil Aqsa. Qala Abu Isa hadha hadithun hasanun sahihun. Yang artinya hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh mengencangkan pelana, tidak boleh melakukan perjalanan jauh kecuali ke 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, masjidku ini yaitu Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Abu Isa yaitu Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis hasan sahih, dan hadis ini dengan redaksi yang lain diriwayatkan atau disampaikan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Nasai,
Ibnu Majah, Ahmad dan para imam muhaditsin yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, artinya hadis ini sangat populer. Kemudian periwayatannya juga cukup kuat. Dan kita atau hadis ini juga difahami sebagaimana tadi kami sampaikan dengan pemahaman yang beragam. Tetapi yang sebelum kita masuk ke dalam pembahasan hadis tersebut, yang perlu kita garis bawahi adalah bahwasanya di dalam agama kita, di dalam Islam itu Rasulullah SAW banyak menyampaikan tentang keutamaan atau banyak keutamaan, baik terkait dengan keutamaan amal perbuatan, keutamaan waktu untuk mengamalkan suatu perbuatan, kemudian juga keutamaan tentang tempat, keutamaan sifat seseorang. Nah, ini banyak Nabi menyampaikan itu. Dan ini banyak atau sering disampaikan oleh para guru-guru kita terkait dengan banyak keutamaan tadi. Contoh mungkin yang sangat populer itu hadis tentang ayyul a'mali afdal atau ayyul amali afdal. Amal perbuatan apa yang paling utama? Di situ Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban yang beragam. Ada banyak hadis tentang ayyul a'mali afdal. Amal perbuatan apa yang paling utama? Kadang Rasulullah menjawab al-imanu billah, iman kepada Allah. Kemudian sahabat bertanya, "Tsumma ayyi ya Rasulullah?" Kemudian apa wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, "Al-jihadu fi sabilillah." Kemudian bertanya lagi, "Tsumma ayyi ya Rasulullah?" Kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Hajjun mabrur." Haji yang mabrur. Dalam kesempatan yang lain Rasulullah juga ditanya tentang perbuatan apa yang paling dicintai oleh Allah. Rasulullah menjawab, as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Kemudian apa? Birrul walidain. Kemudian dalam kesempatan yang lain juga ditanya perbuatan apa atau amal perbuatan apa yang paling baik. Rasulullah menjawab, adwamuha wa in qalla. Perbuatan yang paling baik itu yang istiqomah, yang dilakukan terus-menerus meskipun sedikit. Nah, kemudian ada juga Nabi pernah menjawab ibadah apa yang paling baik. Rasulullah menjawab puasa. Nah, dan jawaban-jawaban yang lain. Itu menandakan bahwasanya seluruh perbuatan dalam Islam ini bisa menjadi paling baik dalam kehidupan kita masing-masing ketika itu kemudian dipraktekkan sesuai dengan apa yang dicontohkan atau yang disyariatkan oleh agama. Nah, meskipun yang paling baik tetap dan yang paling baik dan yang paling mendasar adalah iman kepada Allah. Tetapi setelah itu boleh jadi kita masing-masing di antara kita yang paling baik berbeda, beragam. Ada yang sholat, kemudian ada yang puasa, ada yang kemudian kebermanfaatan terhadap orang lain, dan seterusnya. Hal itu menunjukkan bahwasanya semua perbuatan, semua ibadah itu baik. Dan tidak boleh kemudian dipilih-pilih. Oh, yang paling baik kalau kita kaitkan dengan dengan ibadah sunnah misalnya. Oh, yang paling baik sholat malam, saya sholat malam saja, yang lainnya enggak. Oh, saya puasa saja, kemudian sholat malamnya tidak. Oh, saya sholat duha saja, yang lainnya tidak. Nah, ini tidak seperti itu yang kemudian difahami. Karena masing-masing kita ini kalau kita sadari, kita mempunyai keinginan, kesenangan di dalam melakukan ibadah itu. Coba mungkin kita merenung. Ada yang di antara kita ini yang konsisten sholat malam. Gitu. Tapi boleh jadi
puasa sunnahnya enggak. Nah, puasa sunnahnya dia hanya mengambil Senin Kamis misalnya. Tapi ada yang kemudian puasa sunnahnya kuat, tetapi sholat malamnya tidak terlalu sering. Ada yang kemudian mungkin sholat malamnya jarang, puasa sunnahnya jarang, tetapi infak sedekahnya karena memang dia punya kelebihan di situ, dia rutinkan. Nah, maka amalan yang dilakukan oleh kita masing-masing itu kita paling baik di posisi itu. Tapi bukan berarti ketika kita mengamalkan itu kemudian mengabaikan atau meninggalkan yang lain. Dan yang perlu digarisbawahi juga bahwasanya ibadah yang wajib itu tetap melandasi dari seluruh ibadah sunnah yang kita lakukan. Kan tidak elok ketika ibadah yang wajib tidak terlalu kita perhatikan, tetapi ibadah sunnahnya kita lakukan dengan luar biasa. Ibadah wajibnya biasa-biasa karena dianggap itu suatu rutinitas, tetapi ibadah sunnahnya dikuatkan. Nah ini kalau di dalam masalah keutamaan amal perbuatan terjadi ketidakseimbangan. Yang seimbang itu yang wajib itu diutamakan, baru kemudian amalan-amalan yang sunnah lainnya. Nah, meskipun nanti amalan sunnah juga bertingkat satu dengan yang lain. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada keutamaan waktu. Ada keutamaan waktu. Ada waktu yang paling baik, waktu yang paling utama untuk kita beribadah. Salat malam atau malam. Qiyamul Lail itu dari ba'dal isya sampai menjelang subuh itu waktu salat malam. Tetapi mana yang paling baik? Sepertiga malam yang terakhir. Tetapi apa tidak boleh melaksanakan sebelum itu? Boleh. Tetapi ada yang paling utama. Kemudian dalam 1 bulan puasa sunnah misalnya, mana yang paling baik? Kan begitu. Ada, maka Nabi mengatakan ada 3 hari dalam satu bulan, atau yang kita kemudian sebut sebagai ayyamul bid. Bisa berurutan di pertengahan bulan, ataukah kemudian dalam 1 bulan itu paling tidak tiga kali. Kemudian ada waktu hari Jumat. Hari Jumatnya itu utama, tapi dalam 1 hari Jumat itu ada yang paling utama. Ada yang kemudian antara jadi menjelang khutbah. Ada yang mengatakan antara 2 khutbah. Ada yang mengatakan di waktu asar sampai maghrib misalnya. Nah, ini banyak keutamaan waktu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan keutamaan waktu ini sebenarnya memberikan kesempatan bagi kita yang tidak bisa melakukan ibadah di tempat yang diutamakan. Nah, itu. Ini nanti masuk ke pembahasan kita. Kenapa ada waktu yang afdol? Karena Nabi ingin umatnya ini dimanapun tempatnya bisa melakukan ibadah yang sama dan kemudian pahalanya tinggi. Kalau keutamaan itu dilihat hanya dari tempat, maka tidak semua orang bisa melakukan. Nah, contoh keutamaan tempat itu diantaranya yang kita bahas. Keutamaan tempat itu 3 masjid misalnya. Boleh jadi jamaah kita, jamaah Masjid Nurul Ulum, tidak semuanya atau belum semuanya ke salah satu dari tiga masjid. Kalau kita berpikir keutamaan itu beribadah di tempat tertentu, berarti kita akan melihat si A, si B yang sudah ke sana ibadahnya lebih baik
dari saya atau yang belum pernah ke tempat itu. Nah, maka kemudian Rasulullah SAW menyampaikan tentang keutamaan waktu. Nah, waktu ini siapapun saja bisa melakukan, berbeda dengan tempat. Nah, contoh kemudian itu waktu, kemudian keutamaan tempat. Keutamaan tempat itu ada keutamaan tempat dan waktu sekaligus, yaitu di Arafah. Arafah itu tempat yang utama. Tetapi keutamaan Arafah itu hanya ketika pelaksanaan haji. Kan begitu. Jadi di luar haji tidak ada kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kamu beribadah di Arafah. Ya, Arafah itu menjadi tempat yang utama ketika pelaksanaan ibadah haji. Nah, kemudian tempat di Masjidil Haram pun kemudian ada beberapa tempat-tempat yang utama. Nah, ini menandakan ada banyak kesempatan yang Allah dan Rasulnya berikan kepada kita untuk meningkatkan amal ibadah kita atau meningkatkan pahala kita, posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik dari sisi waktu, sisi tempat ataupun kemudian amal perbuatan. Masalah sedekah saja itu juga itu kan ada yang utama. Sedekah yang ada sedekah biasa, ada sedekah jariah. Sedekah biasa kita memberikan sebagian harta kita kepada orang lain untuk makan misalnya, kita berpahala, pahalanya itu selesai dengan uang kita atau harta kita diterima oleh orang lain. Tetapi ada sedekah jariah, begitu kita keluarkan, bahkan ketika kita sudah meninggal pahalanya terus mengalir. Kan ada seperti itu. Jadi ada keutamaan sedekah, itu pun ada keutamaannya. Kemudian posisi orang yang utama memberikan sedekah itu yang paling baik yang seperti apa? Dikatakan oleh Rasulullah di saat ketika kondisi paling sehat, ketika kaya khawatir tentang kemiskinan diberikan. Nah, itu kondisi-kondisi yang yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa ilmu itu menjadikan seseorang itu berbeda derajatnya dengan orang lain? Kita beribadah sama, tetapi karena kita tahu ilmunya, maka kita akan bisa memilih, oh yang paling baik waktunya ini. Saya akan beribadah di waktu itu. Sama kita sholat malamnya misalnya. Tapi ada yang orang sholat malam, sudahlah yang penting malam bangun sholat. Ada yang kemudian mencari keutamaan. Oh, karena paling utama sepertiga terakhir, malam yang terakhir, dia bangunnya ya di sepertiga yang terakhir. Nah, meskipun orang yang melaksanakan sholat malam di awal malam atau di pertengahan malam itu juga diperbolehkan. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu tentang keutamaan amal perbuatan, tempat atau waktu kita berbuat yang disampaikan oleh Nabi maupun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, sekarang kita masuk dalam pembahasan hadis kita. Rasulullah SAW menyampaikan, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. La tushaddu, syadda yashuddu itu mengikat dengan kuat. Ar-rihal itu pelana kuda. Kalau dulu kan orang pergi pakai kuda, pakai keledai, maka harus ada pelananya untuk pergi. Maka itu diumpamakan seperti itu. Jadi orang menyiapkan kudanya, menyiapkan keledainya untuk bepergian jauh. Ya kalau sekarang, konteks sekarang ya tidak kuda, tidak keledai, kita nggak punya itu. Servis motor, servis mobil, menyiapkan mobilnya, menyiapkan motornya untuk perjalanan jauh gitu.
menyiapkan dananya untuk haji atau umroh misalnya. Nah, itu konteks sekarang. Kalau maka kita pahami dari kebahasaan. La tusyaddur rihal, tidak mengikat dengan kuat pelana kuda. Artinya tidak melakukan perjalanan jauh, tidak mempersiapkan diri untuk melakukan safar atau perjalanan jauh. Di sini bisa difahami begini Bapak Ibu sekalian. Tidak atau dilarang melakukan perjalanan jauh menuju ke suatu tempat kecuali ketiga masjid. Artinya karena ini kaitannya dengan masjid, maka dikaitkan dengan masalah ibadah atau taqarrub ilallah. Jadi tidak melakukan perjalanan jauh untuk melakukan sebuah ibadah ke sebuah tempat kecuali ketiga masjid. Maka ini hadis ini bisa ada yang memahami begini, tidak boleh ziarah. Nah ini kadang-kadang bahasa Indonesia ini juga unik ini. Ziarah itu kan pergi Pak. Kadang-kadang, tapi karena sudah menjadi sebuah istilah ya, ziarah itu pasti ke tempat yang dimuliakan. Apakah itu ziarah ke masjid yang bersejarah, ataukah kemudian ke tempat orang yang kita kagumi dan kita segani, kita menginginkan keberkahan dari itu, ataukah kemudian ziarah dikaitkan dengan ziaratul kubur. Dalam bahasa Indonesia ini kan kemudian sudah menjadi istilah. Padahal dalam bahasa Arab ziarah diartikan mengunjungi. Jadi jangan salah persepsi dulu terkait dengan masalah ini. Jadi di sini la tusyaddur rihalu illa ila thalathati masajid. Tidak boleh melakukan perjalanan jauh untuk beribadah kepada Allah, untuk taqarrub ilallah, kecuali ketiga masjid. Ada yang memahami tidak boleh pergi kemanapun kecuali hanya ketiga masjid. Maka ini ada yang kemudian memahami nggak boleh jalan-jalan, nggak boleh dharma wisata, nggak boleh kemudian refreshing. Karena dalam Islam hanya dibolehkan pergi jauh itu hanya ketiga masjid. Ada yang memahami seperti itu. Ya maka jangan disalahkan, karena tekstualnya ya kayak gini gitu. Tidak kemudian melihat ayat Quran maupun hadis yang lain. Ini satu pemahaman. Pemahaman yang lain dari hadis ini juga bisa dikatakan seperti ini. Tidak boleh melakukan perjalanan jauh mengunjungi masjid kecuali ketiga masjid ini. Jadi yang boleh kemudian mengunjungi masjid yang diutamakan ya hanya ketiga masjid ini. Atau kemudian di poin yang kedua yang terakhir itu saya sampaikan juga bisa dimaknai tempat yang diutamakan untuk dikunjungi dengan susah payah. Artinya kita mengumpulkan harta, kemudian menabung, diniatkan untuk ibadah yang kemudian memang harus kita usahakan ya hanya ketiga masjid ini. Ya, kalau ketiga masjid ini memang kemudian terkait dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu dikaitkan dengan pelaksanaan ibadah haji, kan begitu. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu sekalian, panjenengan daftar sekarang berangkatnya 30 tahun lagi. Jadi kan sering itu ada pertanyaan, mana yang lebih utama, haji atau umroh? Ya kalau ditanya seperti itu yang paling utama ya tetap haji. Karena haji itu rukun Islam. Ya lama, 30 tahun lagi, apa usia saya nyanda? Pertanyaannya, kenapa kita sudah mengatakan usia kita tidak sampai?
Apakah kemudian kita sudah mendahului takdir dari Allah? Kan gitu. Boleh jadi usia kita masih dipanjangkan oleh Allah sampai 40 atau 50 tahun ke depan. Ya kita nggak tahu. Maka kalau seperti itu sering saya jawab, kalau rizkinya lebih, daftarlah haji. Insya Allah akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, nanti kalau 30 tahun lagi umur saya sudah 90, sudah nggak bisa apa-apa. Siapa yang kemudian memastikan kita tidak bisa apa-apa di usia 90 atau 80 atau 90 tahun? Boleh jadi karena panjenengan daftar haji itu malah badan kita disehatkan. Sampai usia 90 berangkat haji masih sehat, kan begitu. Kalau kemudian hartanya, rezekinya terbatas, usianya misalnya sekarang sudah 60, 70, ya kemudian yang utama mungkin pada saat itu ya melaksanakan ibadah umrah. Kalau masih 20, masih 40, masih 50, rezekinya ada, daftarlah haji. Karena kita tidak tahu, boleh jadi Allah akan mempercepat dengan cara yang hanya Allah yang tahu. Banyak sudah kisah terkait dengan masalah ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, sekarang ketika Rasulullah SAW menyampaikan ini, maka kita diarahkan bahwasanya ketiga masjid ini mempunyai banyak keutamaan. Ini urutan seperti ini ya urutan keutamaan. Bahwasanya yang paling utama adalah Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjid Nabawi, dan ketiga adalah Masjidil Aqsa. Ada banyak keutamaan Masjidil Haram. Di antaranya adalah hanya di Masjidil Haram ada ibadah yang tidak ada di tempat lain, yaitu tawaf. Jadi ibadah yang tidak ada di tempat lain kecuali Masjidil Haram adalah tawaf. Maka tawaf ini adalah ibadah yang paling utama di Masjidil Haram. Ya, kalau sudah dimudahkan Bapak Ibu sekalian untuk haji, umrah di Masjidil Haram, yang paling utama apa? Ya tawaf tadi. Nah, dan tawaf tidak ada di tempat lain. Nah, meskipun kemudian tawaf itu artinya mengelilingi sesuatu. Nah, ini ibadah yang paling utama adalah tawaf. Kemudian di Masjidil Haram ada Ka'bah, dan sholat di Masjidil Haram itu bisa semua arah. Kemudian tidak ada larangan sholat. Kalau kita di sini kita mengetahui ada waktu-waktu yang dimakruhkan untuk sholat, di Masjidil Haram tidak ada. Waktu semuanya bisa kita melaksanakan sholat wajib maupun sholat sunnah. Rasulullah SAW menyampaikan, jangan engkau larang orang untuk tawaf di Masjidil Haram maupun kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat. Nah, kemudian tidak ada batasnya rakaat yang bisa dilakukan atau kita melaksanakan sholat di Masjidil Haram. Nah, ini untuk kemudian ibadah di Masjidil Haram itu sholat di sana dilipat gandakan pahalanya 100.000 kali lipat dibanding sholat di masjid yang lain. Di masjid yang lain ini selain Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa, ya di masjid yang lain. Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di Indonesia banyak masjid yang dikunjungi, tetapi memang tidak ada keutamaan terkait dengan tempat. Biasanya masjid di tempat kita ini kemudian ramai dikunjungi lebih karena siapa yang berada di masjid itu. Kan begitu. Biasanya keutamaannya dikaitkan dengan siapa yang pernah memakmurkan, kemudian siapa yang dimakamkan di situ. Tapi keutamaan masjid bisa dikatakan memang ya karena Nabi nggak pernah kesini ya, kan mungkin problemnya kan di situ. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua Masjid Nabawi. Kalau tadi Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat, kalau Masjid Nabawi 1.000 kali lipat.
baik sholat wajibnya, sholat sunnahnya, seperti itu. Maka ya kalau sudah diberi kesempatan ke sana ya sholatnya di Masjid Nabawi. Nah, kemudian ada istilah kalau orang melaksanakan haji itu sholat arba'in. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis tentang sholat arba'in ini banyak. Dan 40 itu diartikan tidak hanya 40 waktu sholat. Kalau 40 waktu sholat 8 hari, maka kalau jamaah haji itu di Madinah itu kurang lebih 8 sampai 8,5 atau 9 hari, sehingga bisa melaksanakan sholat arba'in, 40 waktu sholat tidak terputus, gitu. Tetapi hadisnya tidak hanya itu. 40 itu ada hadis yang menjelaskan 40 waktu sholat, ada yang menjelaskan 40 hari, dan ada yang menjelaskan 40 tahun. Maka sangat relevan dengan hadisnya. Siapa yang bisa melaksanakan sholat di Masjid Nabawi 40 hari, 40 waktu atau 40 tahun, maka dia akan dibebaskan dari azab, dibebaskan dari siksa neraka, dibebaskan dari kemunafikan. Ya pasti, namanya orang berjamaah itu bisa dikatakan tidak ada orang yang berjamaah kecuali orang yang mukmin yang baik. Nun sewu, kalau orang munafik nggak mungkin dia rutin berjamaah di masjid. Dia berjamaahnya tempo-tempo saja. Tapi kalau muslim mukmin dia berjamaah di masjid tidak mandang waktu. Seperti itu. Tapi mohon maaf, jangan kemudian diartikan mereka yang sholat berjamaah di masjid sekali dua kali kemudian dikatakan munafik, ya tidak bisa seperti itu juga. Itu. Kemudian yang ketiga adalah keutamaan Masjidil Aqsa. Bahwasanya sholat di Masjidil Aqsa itu pahalanya dilipat gandakan 500 kali lipat dibanding sholat yang di tempat yang lain. Memang kemudian orang sekarang ini kita tidak sedikit umat muslim yang kesulitan untuk melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa karena di tempat yang terjajah kemudian dikuasai oleh Israel. Alhamdulillah saya pernah ke sana, jadi sedikit gambaran Bapak Ibu sekalian. Masjidil Aqsa yang terletak di kota Al-Quds itu dikelilingi oleh benteng-benteng, kemudian ada pintu-pintu besar. Nah, itu yang menjaga ya tentara Israel. Jadi kalau kita mau masuk sholat ke Masjidil Aqsa itu harus melalui border dari tentara-tentara Israel. Jadi kita orang yang selama hidup tidak pernah melihat tentara bawa senjata lengkap komplit, melihat seperti itu juga takut gitu. Tetapi ya masyarakat sana ya setiap hari dalam tempat yang konflik seperti itu ya mereka anggap biasa-biasa. Tapi ya itu masjid tempat ibadah kaum muslimin tetapi dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Bahkan ada namanya Masjid Ibrahimi kurang lebih 30 km dari Yerusalem. Itu satu masjid menjadi tempat ibadah 2 atau 3 agama, karena itu tempat atau makamnya Nabi Ibrahim. Orang Islam ya sholat di situ, orang Yahudi ya ke situ, orang Nasrani ya ke situ. Pintunya beda. Tetapi di situ ada makam Nabi Ibrahim. Kemudian mereka dibagi untuk 2 atau 3 agama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami rasa ini yang dapat kami sampaikan. Intinya adalah bahwasanya ada keutamaan kita beribadah di tempat-tempat tertentu. Yang paling utama terkait dengan masjid adalah ketiga masjid ini. Kami hanya bisa memberikan motivasi kepada Bapak Ibu sekalian ketika panjenengan semua dimudahkan
rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, sempatkan untuk menabung, mendaftar untuk melaksanakan ibadah haji maupun umrah. Kapan waktunya Allah yang tahu. Semua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan berpikir lamanya kita menabung, apalagi kemudian kita berpikir dengan isu yang ada juga, wah nanti kalau saya daftar haji uangnya dimanfaatkan pemerintah untuk ini. Itu dikesampingkan. Yang kita niatkan adalah ibadah. Siapa yang mempunyai niat ibadah, niat kebaikan, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya rasa ini yang dapat kami sampaikan. Masih ada waktu. Kalau ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kalau tidak ada, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa ini kami angkat? Karena kita sekarang di bulan Rajab dan memperingati Isra dan Mi'raj. Dan Isra dan Mi'raj itu mengingatkan kita selain wahyu utama tentang sholat, kita juga diingatkan tentang posisi Masjidil Haram dan juga Masjidil Aqsa. Kalau Masjidil Haram itu sekarang menjadi kiblat kita di dalam melaksanakan sholat, tetapi Masjidil Aqsa juga pernah menjadi kiblat pertama umat Islam. Sehingga segala permasalahan yang terjadi di sana adalah juga permasalahan kita umat Islam. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan Masjidil Aqsa dari penjajahan orang-orang Yahudi. Karena selama mereka masih menguasai masjid, dan nauzubillah kalau masjid untuk ibadah umat Islam dikuasai oleh agama lain, maka umat Islam juga tidak bisa bebas untuk beribadah di tempat itu. Sebenarnya banyak hal yang diyakini oleh orang-orang Yahudi sendiri terkait dengan kebenaran perjalanan Isra dan Mi'raj itu. Apalagi di sana ada Qubbatus Sakhra, yaitu batu yang mengapung, yang melayang, yang memang diyakini dulu menjadi tempat pijakan buruk ketika Rasulullah SAW akan Mi'raj menuju ke Sidratil Muntaha. Itu masih ada di sana. Baik, saya rasa ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita selalu diberikan keistiqomahan, kemudian juga kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa menjalani hari-hari kita ke depan dengan lebih baik. Dan kita juga doakan saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit atau kemudian dengan ujian yang lain, semoga dimudahkan oleh Allah, disembuhkan dan kemudian diberikan jalan keluar yang terbaik agar bisa berkumpul lagi dengan kita untuk beribadah, untuk taklim ini dan juga untuk beramal soleh bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi atau meridhoi apa yang kita lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.